Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan kali ini mungkin sesuai judul aja ya. Ini bakal jadi video tugas. Dan sebelumnya kalau gitu perkenalkan, nama aku Raffi Dani, NRP 501725104. Kali ini tugas dari mata kuliah dalam data geofisika. So basically kita disuruh untuk eh, melakukan inversi ya. Ya intinya untuk mencari sebuah persamaan dari sebuah data gitu. Dan ya langsung aja mungkin aku share screen. Oke, kayaknya udah deh. Yap. Oke. So, jadi di sini ya, ini kita inversi linear ya, lebih tepatnya. Jadi kita di sini sudah dikasih sebuah persamaan di mana kalau inversi linear itu adalah eh, kalau dia forward modeling ya, itu D sama dengan G kali M. Yang mana kita mau mencari nilai M-nya itu. M-nya sendiri kalau kita cari nanti bakal menjadi persamaan ini ya, GT atau G transpose G di inverse, lalu dikali G transpose dikali D. Nah, jadi M di sini nanti apa? Isinya di sini tuh adalah parameter model ya. Dan karena ini linear, berarti bakal dapatnya nanti titik potong atau intercept dan kemiringan atau slope. Dan di sini aku udah bikin ya step langkah-langkahnya, garis besarnya gitu, ada 5 step lah ya. Yang pertama yang jelas ya kita mau import library karena kita akan melakukan sebuah perhitungan gitu ya. Karena kita melakukan sebuah perhitungan, jelas kita memerlukan library NumPy ya. Jadi kita import si NumPy SNP. Lalu kita di sini akan juga menampilkan sebuah grafik ya. Berarti kita memerlukan matplotlib. Lalu karena ini berhubungan dengan data ya, supaya kita lebih mudah gitu ya untuk pengerjaan datanya, kita bisa import library Pandas ya. Di import Pandas SPD. Ya, ini semua library yang kita perluin. Oke, ini kayaknya ada semua. Oke, ini balik typo ya. Matplot. Oke, nah sudah. Sekarang kita datanya data apa yang dipakai. Jadi sebelumnya aku dapat tugas ya. Kita disuruh hitung manual gitu untuk regresinya. Jadi kita disuruh pakai data yang itu ya. Jadi di sini aku input dulu datanya. Jadi data, eh, sini nilai X-nya gitu. Nilai X. Nah, untuk nilai X-nya sendiri, datanya itu ada jumlahnya ada 6 ya. Di sini 0,4, 0,6, 0,8, 1,2. Oke, selanjutnya untuk data si Y-nya, nilai Y ya di sini, aku kasih nama. Itu dia 8, 8,4, 8,8, 8,6, 8,5, 8,7. Oke, nah sekarang dari data ini aku mau ubah ke dia ke dalam kayak bentuk tabel gitu ya. So kita kasih variabel lain ya. Eh, ya ini sama juga data bisa apa ya? Data juga deh. Kita pakai huruf D besar. Itu adalah id.data frame data. Oke, sekarang udah dia dalam bentuk tabel gini ya. Dalam bentuk data frame. Sekarang kita, oke mungkin untuk lebih konteksnya lebih paham lagi ya. Di step 3 ini kan bilangnya convert data untuk ke dalam array. Nah, di sini, jadi di persamaan yang ini tuh, D di sini tuh sebagai vektor, G ini itu adalah matriks kernel atau matriks transformasi,
M-nya juga di sini tuh sebagai vektor gitu ya. Nah, supaya bisa, jadi supaya ini tuh bisa apa namanya melakukan perhitungan gitu ya menggunakan program ini, kita tuh harus mengubah datanya ini ke dalam array ya. Gampang aja. Jadi kita si X-nya tadi itu kita ubah jadi array ya, np.array itu. Oke, kita ubah berarti oh ya, si data yang ada data ini tadi kan data frame ini ya. Itu kita ambil si yang nilai X-nya. Itu adalah nilai X. Lalu kita transpose ya, kita reshape dia, reshape menjadi min satu satu. Oke, oke, udah. Sekarang kita lakukan juga untuk si yang Y-nya. Dan tinggal kita ganti aja. Oke, sorry ini jadinya Y. Nah, sekarang coba kita print ya, kita mau lihat gitu ya. Print, eh print, print X aja gitu ya. Coba kita cek. Oke, sudah dalam bentuk array. Kita print juga si Y. Oke, nah ini dia bentuknya setelah dia ditranspose ya. Oke, should be good. Oke, nah kalau misalnya nggak ditranspose, dia tuh bakal kayak gini ya. Dia bakal barisnya cuma satu gitu. Satu baris doang. Kita maunya eh, jadi satu kolom gitu. Supaya jadi bentuk vektor. Jadi vektor tuh bentuknya sebenarnya eh, satu kali M atau M kali satu. Ya intinya salah satunya, salah satu baris atau kolom itu harus dalam bentuk satu ya. Jadi kayak satu dikali M atau M kali satu gitu. Ini maksudnya baris kali kolomnya gitu. Sebuah matriks kita mau bentuk dalam vektor tuh kita ubah kayak gitu. So ini udah ya. Oh ya di step 2 ini kan lupa nih kan disuruh plot data ya. Jadi kita sebenarnya gampang aja kalau kita mau plot plt.scatter gitu, kita bisa langsung pakai si data gitu ya. Salah. Oh wait. Oh sorry sorry sorry. Si data, bener sih data ya kan kita ambil si data frame-nya, kita nilai X, ini koma, ini punyanya si Y. Oke, nah ini udah kebentuk scatternya. Terus kalau kita mau rapiin, misalnya kita tambahin grid gitu ya, biar ada garis-garisnya. Oke, terus kita kasih judul misalnya ya, plt.title, kita kasih judulnya apa? Linear inversion deh, linear version testing gitu ya. Ini kan masih coba-coba aja, testing. Oke, terus kalau kita mau hias sedikit ya ini sebenarnya opsional aja sih. Kayak kalau judul misalnya ukurannya lebih besar gitu ya, font size kita kasih dia 16 gitu. Oke, terus kita kasih dia bold misalnya. Oke, bold. Bold.
Sorry. Oke, terus BLT kita kasih label ya, X label. Misalnya ya ini si nilai X gitu misalnya. Nilai X. Ya simpel-simpel aja sih. Ups. Nilai X, ini Y gitu. Terakhir BLT show. Sebenarnya nggak perlu langsung. Ya, udah ya. Nah, udah. Jadi gini ya. Ini kenapa X label dulu? Y label. Nah, udah ya. So, jadi kalau misalnya nge-plotting data yang tadi kita input gitu, bakal dapat gini nih. Oke. Data frame-nya, taruh bawah sini. Terus data. Nah, ini data frame-nya ya, datanya, ini plottingannya. Oke, step 2 kelar. Oke. Step 3 ini juga sebenarnya udah kelar. Ya. Jadi si X-nya tadi kita ubah ke dalam array, lalu kita transpose gitu ya, supaya kita bisa melakukan perhitungan ini tadi. Nah, sekarang kita mau generate vektor D dan matriks G ya. Nah, jadi di sini mulai kita melakukan regresinya ya. Jadi kan di regresi yang mau kita dapetin itu ada nilai M-nya, terus belum sih, belum belum. Sorry, sorry. Jadi kalau di step 4 ini kita bikin si vektor D-nya dulu. Berarti D itu kita sama dengan kita mau D-nya itu adalah punyanya si Y gitu ya. Oke, maksudnya punyanya Y itu adalah D ini tuh bakal eh, hasilnya gitu loh. Maksudnya kayak jadi DGM ini tuh D sama dengan GM ini sebenarnya tuh persamaan garis gitu ya. Karena ini linear gitu. Jadi sebenarnya tuh D ini tuh merepresentasikan si Y-nya, nilai Y sama dengan MX plus B atau A plus BX gitu ya. Oke, mungkin agak bingung ya. Jadi sebenarnya ya gimana sih jelasinnya tuh harus paham persamaan garis sih. Jadi ya intinya D itu adalah si variabel Y-nya gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa copy aja nih. Jadi si D ini tuh sama dengan Y copy ya. Jadi kita menyalin nilai dari si ini nih, si Y tadi. Nah, sudah sekarang kita akan mau membuat si matriks G-nya tadi nih. Ya, dari itu kita perlu yang namanya jumlah datanya ya. Jumlah data dari yang kita punya. Itu adalah misalnya kita ambil si D ya. Kenapa ngambil yang D? Karena D ini tuh udah merepresentasikan banyaknya data tadi ya. Jadi kan D sama dengan eh, salinan dari si Y. Y tadi kan ini jumlah datanya ada 6 ya. Sebenarnya kalau kalian mau masukin si X juga nggak masalah, mau masukin Y juga nggak masalah. Karena isinya sama-sama 6 gitu. Oke, sekarang kita perlu juga tahu berapa parameter yang digunakan di sini ya. Karena ini sebuah persamaan garis, parameternya berarti cuma ada dua ya parameternya. Dua gitu. Oke, nah sekarang di sini kita bakal ngebuat si matriks G-nya ini. Atau biasa disebut matriks kernel ya. Aku nggak tahu sih maksudnya apa itu. Aku ngikutin dosen gue aja ngomongnya apa. So, si G ini tuh adalah pertama-tama kita bikin dulu matriks yang isinya nol semua ya. Kita bikin matriks zeros gitu ya. Isinya nol semua. Nah, disinilah kenapa kita perlu yang tadi jumlah datanya dan jumlah parameter yang digunakan ya. Parameter. Supaya kita bisa ngebuat eh, si G ini tuh kan sebuah matriks ya. Jadi dia tuh baris kali kolomnya tuh bergantung jumlah data dikali jumlah parameternya. Oke.
Oh, ini. Nah, sekarang kita mau isi matriks si G-nya ini. Kita bisa pakai looping ya. For I in range and data. Oke. Nah, kita masukin nih nilai G-nya gitu ya. Mulai dari I, oh gini, itu sama dengan XI. Terus G I itu sama dengan satu. Nah, maksudnya di sini ini adalah, jadi I-nya di sini tuh mulai dari nol ya, ingat ya. I-nya mulai dari nol, dia sampai N data. N data berarti di sini berapa banyaknya data? Ada 6 ya, ada 6. Mulai dari nol. Jadi ini I, koma nol itu maksudnya baris kali kolom. Oke. Nah, kalau di pemrograman, di Python gitu, Python sendiri, eh barisnya itu, baris kali kolom, itu dia selalu mulai dari 0,0 gitu ya. Jadi maksudnya I di sini tuh kalau dia nol, artinya kalau kita perhitungan matematika biasa gitu, nol itu satu gitu ya, mulainya gitu. Jadi nol, satu, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di matriksnya nanti itu kita bakal masukin pertama I-nya nol gitu ya. Nah, koma nol, berarti ini baris ke nol, kolom, ya baris ke nol, kolom ke nol. Oke, nah itu sama dengan XI, maksudnya adalah data X yang ke nol, itu adalah 0,2 ini. Oke, masuk akal. Selanjutnya yang ini ya, GI, satu. Berarti ini tuh baris ke I, atau kalau mulainya nol, berarti baris ke nol, satu, kolom ke satu ya. Atau kalau kita hitung matematika, kita biasa belajar ya, kolom ke satu di sini tuh artinya kolom kedua gitu ya. Ya kan? Karena ini bahasa pemrograman, ya jadi satu gitu ya. Satu di sini tuh sebenarnya dua gitu. Agak membingungkan memang ya. Tapi emang gitu sih. Gak tahu ya kenapa mereka bikinnya gitu. Jadi kita di ini kolom ke satu ya. Ingat ya, kolom ke satu itu isinya satu semua. Oke. Nanti bakal jadinya kita bisa langsung aja print G gitu ya. Coba kita lihat. Nah ini jadinya gini. Ini satu semua ya. Nah ini kan kolom ke nol nih ya. Ini kolom ke nol, ini kolom ke satu gitu. Ya kan. Biasanya kan kalau kita belajar matriks gitu, ini 0,2 ke bawah ini kan kolom satu ya. Yang satu ini kolom dua. Tapi kalau di pemrograman itu dia enggak ya. Kolom ke satu itu sama dengan kolom ke nol gitu. So, ya, biar nggak bingung aja gitu. Nah, ini udah ya. Kita udah vektor D sudah, matriks G-nya juga udah. Sekarang kita tinggal cari solusi dari si M-nya tadi. Nah, di sini kita udah mulai menggunakan sebuah yang namanya regresi linear ya. Nah, jadi di sini aku bakal pakai fungsi dari NumPy juga nanti ya. Jadi kita pertama siapin dulu ini. File. Nah, sebenarnya, ntar aku lengkapin deh. Itu np aljabar dot is mean square teh ya nggak sih. Nah, jadi di sini M di sini tuh buat kita nanti cari nilai si titik potong ataupun kemiringan slope ya. Residual ini buat apa namanya errornya gitu ya. Kita biasa kalau pakai Excel gitu ya, itu ya R-nya kalau nggak salah. Bukan deh, bukan bukan. Beda-beda. Intinya errornya gitu ya. Seberapa melenceng dia dari data gitu ya. Dan untuk rank sama S ini sebenarnya opsional sih. Kalau mau dibiarin kosong juga nggak masalah gitu. Karena juga kemarin dosennya, Pak Dharma itu dia
nggak nampilin nilai dari rank sama S ini. Jadi ya sebenarnya opsional aja. Balik lagi, jadi kan kita mau cari nilai si siapa tadi slope dan intercept ya, intercept. Nah, si slope-nya ini itu bakal punyanya si M. Kita ambil di apa namanya kolom nol gitu ya. Kenapa aku pakai float ini supaya dia bisa jadi sebuah nilai gitu ya. Dan juga supaya dia muncul bentuk desimal gitu. Oke, terus ini satu. So, 01 di sini tuh tadi ini ya, kolom ke nol sama eh, kolom ke satu gitu. Oke, terus error gitu ya. Error itu residual, eh, oh salah, salah, aku balik. Low, ini residuals. Nah, udah. Terus untuk perhitungannya, ya, decalculated ya, decalculated itu tinggal G dikali M, ya kayak persamaan di awal tadi nih. Nah, kalau perkalian antar matriks gitu ya, itu dia pakai tanda F ini ya. Oke, udah. Nah, sebenarnya ini perhitungannya udah. Oh, wait. Oh, typo dikit. Nah, ini udah jalan. Ya, ini hiraukan aja ya. Ini nggak masalah gitu. Nah, sekarang kita bakal ngeplotting nih untuk nampilin eh, hasil akhirnya tadi ya. Jadi aku mau plot plt dot plot cx, d ya, ya kan? Karena d tadi itu adalah sebuah nilai si y-nya tadi ya, koma. Aku mau eh, datanya itu kita kasih warna merah, bentuknya kotak gitu ya, rs. Terus coba ini tuh adalah kita kasih nama label, misalnya data observasi. Si, oke, udah ya. Di data observasi belum muncul sih sebenarnya. Apa ada kurang ya? Kayaknya ada kurang deh. Marker size. Oke, itu di akhir. Nah, ini untuk si data kita ya, yang titik-titik. Sekarang kalau untuk regresinya itu pakai si calculator tadi. Calculator. Kita mungkin kasih warna biru, terus kan ini garis regresi, berarti kita kasih ini. Boom. Nah, ini udah ya, muncul garis regresinya. Kita kasih labelnya data kalkulasi. Kalkulasi. Eh, ini tuh sebenarnya kurang lebih udah selesai sih. Ini aku cuma nambah-nambahin biar plottingannya cantik aja sih. Eh, data inversi ya, gak ada judul yang pasti, jadi gini aja nggak masalah. Kita kasih font yang besar gitu ya karena judul. Terus kita kasih juga dia dalam bentuk bold, misalnya. I think it's good. Yap, plt.x label gitu misalnya. Label X-nya. Hmm.
Ya, simpel-simpel aja nilai X gitu ya. Berarti nilai Y, ini Y label, terus tadi kenapa si labelnya ini tadi tuh nggak muncul itu karena kita belum tampilin, ups, kita belum tampilin legendnya ya, plt dot legend, plt dot show, should be, nah udah nih. Nah sekarang gimana cara kita nampilin persamaan garisnya tadi ya di dalam grafiknya ini. Jadi kita bikin dulu txt, sebenarnya bebas aja sih mau pakai apa gitu ya. Di sini aku pakai txt, ntar isinya bakal persamaannya ya. Aku bikin berarti kan persamaan garis itu kan Y sama dengan A plus BX. Sembarang sih kalian mau MX plus C, ya pokoknya itulah persamaan garis. Itu bakal Y sama dengan si slope-nya tadi, berarti ini adalah M ya. Sorry, ya MM. Slope ini tuh aku mau kasih 4 angka di belakang koma, terus di thumb ini X ya, jangan lupa kan MX plus C gitu ya. Berarti di sini aku pakai MX plus C. Ini bakal intercept-nya ya. Intercept. Intercept. Ini kita kasih berapa angka ya. Biar konsisten 4 angka juga deh. Nah oke udah. Ini formatting aja sih. Nah sekarang aku mau tampilin juga si errornya ya. Error. Errornya berarti error. Nah, angka di belakang koma juga deh. Biar sama semua seragam. Oke. Ini udah. Sekarang kita dari ini kita bakal masukin dia ke dalam grafiknya tadi ya. Jadi caranya itu plt.text gitu. Posisinya ya, kita kasih posisi 0,95, 0,05. Oke, jadi ini tuh kalau nggak salah, yang ini tuh aku lupa deh, yang mana atas bawah. Ya intinya aku ini ngikutin aja dari si Pak Dharma nilainya. Jadi di sini, nah tadi yang kita udah bikin ya si txt ini. Oke, jadi txt itu bakal ukuran fontnya ya, misalnya ukuran fontnya, font size sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah sih. Koma. Nah, karena kan tadi ini nilainya, posisinya ya, posisi teksnya itu sebenarnya dalam kotak ini ya, kotak kotak keseluruhan ini bukan di dalam kotak grafiknya ini. Supaya lebih jelas kita kasih dia skala gitu ya. Jadi kita apa ya, transform plt dot gc apa ya, oh gca, ini aku lupa nih, trans axis koma, oke, vertical align alignment, kita dikasih bawah, terus horizontal ya, horizontal alignment kita kasih di sebelah kanan. Ini sebenarnya cuma atur posisi aja sih. Coba plt dot show, sini jangan di situ. Nah udah ya, udah muncul. Jadi ya kurang lebih gitu tuh cara apa namanya inversi ya. Sebenarnya mau di highlight itu di sini tadi, yang bagian regresinya sama cara kita ngebikin ini ya,
vektor D sama matriks G-nya. Oke. Dan ya, sisanya untuk plottingan ini sebenarnya kata aku sih bisa apa ya? Sekreatif aja sih untuk mempercantiknya gitu ya. Kayak misalnya kalau aku mau tambahin lt.grid juga bisa gitu. Biar makin jelas aja. Eh, nah udah. Ya, untuk grafik plottingan sekreatif mungkin aja. Tapi intinya di sini kalau kita lihat ya dari hasil regresi kita, errornya itu 0,2149. Terus eh slope-nya itu 0,5143 dan titik potongnya itu 8,14. Ya. Kalau kita lihat secara sekilas, ini tuh datanya nggak begitu linear ya. Oke, maksudnya gimana? Jadi ini kan garisnya tuh gini ya. Tuh, dia nggak terlalu merepresentasikan semuanya gitu. Karena ini ada satu titik di mana ketika x-nya 0,2, y-nya sama dengan 8, ini tuh jauh gitu ya dari garis regresinya. Jadi nggak begitu apa ya sebutannya, akurat lah ya. Ya, mungkin udah sih itu doang. Jadi udah selesai untuk apa namanya inversi ini ya, untuk buat program inversi. So ya, mungkin agak apa ya, mungkin kalian yang hmm, basis matematikanya kurang gitu, nggak gitu juga sih maksudnya kayak ya harus paham matematika sih sebenarnya kalau mau paham ini tuh gimana gitu ya. Karena ini kan tadi aku kayak matriks, vektor gitu ya. So ya emang dasarnya pemrograman tuh ya emang matematika gitu. Jadi ya harus kuat matematikanya. Dan ya mungkin udah itu doang. Kurang lebihnya mohon maaf dan ya see you in the next video. Bye bye.